Kata pengantar. Asas agama Islam yang diwajibkan bagi setiap mukallaf ialah sholat, zakat, puasa, haji dan jihad. Di antara 5 kewajiban tersebut, yang banyak menimbulkan kesalahpahaman, ialah jihad, baik bagi orang non-Islam, maupun orang-orang Islam sendiri. Para orientalis berpendapat bahwa, jihad sama dengan perang, dan dengan peperangan inilah, Islam disiarkan. D.B. McDonald menulis arti kata jihad dalam Encyclopedia of Islam sebagai berikut. Penyiaran Islam dengan senjata adalah suatu kewajiban bagi Muslim umumnya. Eva Klein dalam Religion of Islam, juga telah menulis sebagai berikut, menyebarkan Islam dengan pedang, adalah wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Maka dari itu, mereka memerangi orang-orang kafir, dengan tujuan untuk memaksa mereka memeluk Islam. Tuduhan-tuduhan itu memang telah dibantah oleh kaum muslimin, terutama para ulamanya. Tetapi sayang, bantahan itu umumnya, tanpa alasan yang kuat, bahkan dalam tulisan-tulisan, mereka membenarkan tuduhan para orientalis barat itu. Dalam buku-buku fikih yang diajarkan di madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim, jihad diartikan perang. Jihad fisabilillah artinya perang untuk menyiarkan agama Allah, agama Islam. Haji Sulaiman Rashid dalam bukunya Fikih Islam, menerangkan sebagai berikut. Jihad artinya peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh, karena membela agama Allah, li'ilai kalimatillah, Fih Islam, Penerbit Tahiriyah Jakarta, cetakan ke-15, halaman 422. Dr. Andes Budi Abdullah dalam bukunya, Taktis Jihad dalam Islam, mengakhiri keterangannya tentang jihad sebagai berikut. Secara singkat, kekuatan yang ada dapat ditujukan untuk 2 kepentingan, intern dan ekstern. Intern, untuk menolak kekuatan yang merintangi, mengurangi, atau menghancurkan kekuatan Islam. Di sini tidak saja berlaku jihadun nafsi, jihad ma'al, mujahadisi sayyidhon tetapi juga jihad bin nafsi. Tujuan khusus tahap ini ialah mempertahankan dan mengusahakan agar kekuatan Islam lebih tinggi dari kekuatan aliran manapun. Taktis jihad dalam Islam, halaman 57. Dari uraian tersebut, terang sekali bahwa kekuatan senjata itu dianggap sebagai suatu syarat mutlak untuk menyiarkan dan mempertahankan Islam. Dan ini dipandang sebagai jihad yang terbesar, jihad akbar, yang sifatnya ekstern, sedang yang sifatnya intern adalah memenggal kepala orang-orang yang murtad, yakni orang yang keluar Islam. Hal ini akan lebih terang lagi jika diperhatikan tulisan almarhum Profesor Dr. Hamka yang menerangkan sebagai berikut. Maka kalau hukum Islam berdiri, penguasa Islam wajib menghukum bunuh orang yang murtad dari Islam. Cara pelaksanaan hukum tersebut di dalam kitab-kitab hadis dan fikih, bahwa, kalau ada orang Islam murtad, hendaklah orang itu diperiksa, dan ditanya lebih dahulu, apa alasannya? Tersebab apa Islam ditinggalkannya. Tersebut lagi dalam kitab-kitab fikih, orang yang diajak berunding dan bertaubat, ialah yang keluar dari Islam dengan kesadaran, hendaklah ia disadarkan kembali. Tetapi kalau dia berkeras kepala juga, dibunuh. Hak-hak asasi manusia, antara deklarasi PBB, dan syariat Islam, penerbit Panjimas, cetakan pertama tahun 1971, halaman 18. Naudzubillahi min za'alik, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akibat dari kesalahpahaman para alim ulama Islam itu, timbullah 2 sikap umat Islam yang merugikan, yaitu 1. Fanatisme yang menimbulkan intoleransi, yang sejatinya menodai Islam itu sendiri, seperti diucapkan oleh Syaikh Muhammad Abdu dari Mesir, bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam ditutup oleh kaum muslimin sendiri. 2. Acuh tak acuh terhadap perjuangan membela, dan menyiarkan Islam secara damai, yang sangat ditekankan oleh Quran Suci, Sunnah Nabi, dan tuntutan zaman di era globalisasi. Untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut, dan menghidupkan kembali semangat jihad dalam Islam, buku jihad dan penerapannya pada masa kini, diterbitkan. Buku ini semula berupa brosur, yang diterbitkan sebagai edisi khusus brosur An-Nur, yang diterbitkan oleh Takmir Masjid Piri, kini Masjid Darussalam, lalu diterbitkan ulang oleh Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia Cabang Yogyakarta tahun 1982. Kemudian direvisi seperlunya, dan diperkaya dengan pendapat Imam Mirza Ghulam Ahmad tentang jihad, yang dicuplik dari Ahmadiyah KS Karya Zahid Aziz, MSc, PhD, Mubalik Ahmadiyah Anjuman Isyati Islam Lahore di London. Semoga penerbitan khusus dengan judul Jihad Masa Kini, merupakan sumbangan yang berharga dalam khazanah literatur Islam, untuk turut mencerahkan pengertian jihad, dalam upaya menghindari perpecahan umat Islam, dan bangsa Indonesia yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia yang tercinta. Amin ya Robbal Alamin.
Yogyakarta, 1 Syawal 1426 Hijriah. Penyusun. Bab 1, Pengertian jihad. Arti kata jihad. Kata jihad berasal dari akar kata jahada, yajudu, jahda ujud artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. Kata jahd atau jud artinya tenaga, usaha atau kekuatan. Dari akar kata jahada, bentuk sulatsi mujarrod, dibentuk sulatsi mazid, dengan menambahkan alif sesudah haf'afil, suku pertama, sehingga menjadi, jahada, yujahidu, mujahadah wa jihaad. Menurut Imam Roghib, kata mujahadah dan jihaad artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya beliau menerangkan bahwa jihad terdiri dari 3 macam, berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Menurut Imam Al-Mubarak bin Muhammad Jazari dalam kitab An-Nihayah, jihad berarti bertempur melawan kaum kafir, dan ini adalah perjuangan secara intensif, muba'alaghah, dan berarti pula berjuang dengan segala tenaga dan kekuatan, baik dengan lisan, qaul, ataupun dengan perbuatan, fi'il. Sedangkan menurut Ewelein dalam Arabic English Lexicon diterangkan bahwa jihad artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya usaha atau kekuatan untuk melawan objek yang tercela, dan objek yang tercela itu 3 macam, musuh yang kelihatan, setan, dan nafsu. Atas dasar arti harfiah di atas, kata jihad dalam arti istilah, berarti usaha atau berjuang sekeras-kerasnya dan sungguh-sungguh untuk 1. Melawan dan menghadapi musuh yang menggunakan kekerasan untuk menyerang agama dan umatnya. 2. Melawan setan dan ajarannya. Dan 3. Melawan hawa nafsu yang bersarang dalam dirinya. Dari uraian tersebut di atas terang sekali bahwa jihad tidak sama dengan perang. Jihad ialah berjuang sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, setan, dan musuh. Boleh jadi perang termasuk jihad, akan tetapi bom bunuh diri seperti yang dilakukan oleh sementara orang di negeri ini atau di negara lain bukanlah jihad fisabilillah, sebab 1. Korban bom bunuh diri bukan musuh umat Islam yang kelihatan. Faktanya, korban bunuh diri antara lain dari umat Islam sendiri dan simpatisannya. 2. Cara membunuh setan bukan melalui bom bunuh diri. 3. Hawa nafsu memang terus dilawan untuk ditaklukkan, tetapi bukan untuk dibunuh. Jihad dapat berarti perang keagamaan hanya secara metafor atau majazi, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Mirza Ghulam Ahmad dalam Government Angrezi Aur Jihad. Haruslah diketahui bahwa kata jihad berasal dari kata juhd yang berarti berjuang. Kata ini kemudian diartikan secara metafora, yang berarti perang keagamaan. Halaman 3. Jihad menurut Quran Suci. Di dalam Quran Suci terdapat banyak ayat yang menggunakan kata jihad. Sekurang-kurangnya ada 40 ayat yang menggunakan kata-kata yang berasal dari kata jahada. Kata-kata itu misalnya, jahada, 4 ayat, jahadu, 1 ayat, yujahidu, 2 ayat, dan sebagainya. Semua kata itu artinya ialah berjuang sekuat tenaga atau berusaha keras. Jadi, jihad yang diperintahkan oleh Quran Suci adalah berusaha keras untuk menegakkan kebenaran dan untuk mencapai tujuan suci yang diridhai ilahi. Misalnya, perjuangan ruhani untuk mendekat Allah, mengorbankan harta benda dan jiwa di jalan Allah, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menuntut dan atau menyebarluaskan ilmu, dan sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut jihad ada yang turun di Mekah dan ada pula yang turun di Madinah. Baik dalam wahyu Makkiyah maupun wahyu Madaniyah, jihad artinya ialah berjuang sekuat tenaga, baik dengan lisan, ataupun dengan perbuatan apa saja. Perjuangan dengan mengangkat senjata untuk membela diri juga dinamakan jihad, tetapi perjuangan semacam itu oleh Quran Suci sering dinyatakan dengan kata qital, harb dan ghozu. Ayat-ayat tentang jihad yang turun di Mekah adalah 1. Firman ilahi dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjuang, jahadu, untuk kami pasti akan memimpin mereka di jalan kami. Dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang berbuat baik. Ditambahkannya kata untuk kami, fi'ina, menunjukkan bahwa yang dimaksud jihad, berjuang, dalam ayat tersebut ialah perjuangan ruhani untuk mendekat kepada Allah, dan sebagai hasil perjuangan dinyatakan dalam akhir ayat tersebut ialah bahwa Allah akan memimpin mereka. 2. Firman ilahi dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang berjuang, jahada, maka ia berjuang untuk diri sendiri. Sesungguhnya Allah itu yang maha mencukupi sendiri, lepas dari bantuan, serta sekalian alam. Maksud ayat itu selaras dengan ayat tersebut di atas.
Kaum muslimin yang menderita penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang oleh tangan-tangan musuh di Mekah, demi agama mereka dianjurkan bersabar. Perlu diketahui bahwa surat Al-Ankabut diturunkan pada zaman Mekah permulaan, tahun ke-5 dan ke-6, ketika kaum muslimin mendapat perlawanan hebat dari kaum musyrik Mekah. 3. Firman Ilahi dalam surat An-Nahl ayat 110. Lalu, sesungguhnya Tuhan dikau, melindungi, orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, lalu mereka berjuang, jahadu, dan bersabar. Sesungguhnya Tuhan dikau setelah itu adalah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Jihad dalam ayat tersebut juga tak ada hubungannya dengan perang, tetapi berhubungan erat dengan perjuangan para sahabat yang berupa pengorbanan, yaitu hijrah dan berjuang mengorbankan harta, kekuatan dan jiwa untuk menegakkan kebenaran. 4. Firman Ilahi dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dan berjuanglah, jahidu, di jalan Allah dengan perjuangan, jihad, yang benar. Ia telah memilih kamu, dan ia tak membuat kesukaran kepada kamu dalam hal agama-agama ayah kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu kaum muslimin, sebelumnya dalam hal ini. Agar utusan menjadi saksi terhadap kamu. Dan agar kamu menjadi saksi terhadap manusia. Maka tepatilah sholat dan bayarlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Ia adalah pelindung kamu, baik sekali pelindung itu dan baik pula penolong itu. Jihad yang diperintahkan dalam ayat tersebut bukan berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang untuk mendekat kepada Allah dengan menaklukkan hawa nafsu. Yang dimaksud oleh kata sebelumnya ialah wahyu Nabi Ibrahim, yang berdoa agar di antara keturunan beliau timbul suatu umat yang muslim. Al-Baqarah ayat 128. Adapun yang dimaksud oleh kalimat dalam ini ialah Quran suci. Kata muslim, berasal dari akar kata salm atau silm, yang dua-duanya berarti damai. Jadi muslim ialah orang yang menempuh hidup damai, yaitu damai dengan Allah yang artinya berserah diri sepenuhnya pada kehendak Allah, dan damai dengan manusia yang artinya tak berbuat bencana kepada sesama manusia. Hal ini dapat dicapai jika seseorang dapat jihad menaklukkan dirinya sendiri atau hawa nafsunya yang senantiasa mendorong manusia melakukan berbagai macam kejahatan. 5. Firman Ilahi dalam surat Al-Furqan ayat 52. Maka janganlah engkau menuruti kaum kafir, dan berjuanglah, jahid, melawan mereka dengan, Quran, ini, dengan perjuangan yang hebat, jihad dan kabiro. Perjuangan yang hebat, jihad dan kabiro, dalam ayat tersebut bukanlah dalam arti perang, tetapi dalam arti berjuang sekuat tenaga untuk menyebarluaskan kebenaran Islam dengan senjata Al-Quranul Karim. Jihad inilah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam dalam segala keadaan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilukiskan sebagai berikut. Demi kuda yang berlari cepat dengan terengah-engah, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, lalu dengan demikian, kuda itu menerbangkan debu, lalu kuda itu menyerbu ke tengah-tengah barisan musuh. Al-Adiyat ayat 1-5. Lukisan ini tetap berlaku sampai masa kini, yakni yang diperagakan oleh para musafir rohani yang berlari cepat di jalan Allah, sebagaimana dilukiskan oleh para sahabat yang mencontoh panutannya, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat-ayat Madaniyah yang menerangkan tentang jihad, lebih dari 25 ayat, misalnya. 1. Firman Ilahi dalam surat At-Taubah ayat 19 dan 20. Apakah orang yang memberi minum kepada orang-orang haji, dan merawat, dan memakmurkan, masjid suci kamu anggap sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan berjuang di jalan Allah, jahada fi sabilillah? Mereka adalah tak sama menurut penglihatan Allah. Dan Allah tak memberi petunjuk kepada kaum zolim. Orang-orang yang beriman, dan berhijrah, dan berjuang di jalan Allah, jahadu fi sabilillah, dengan harta mereka dan jiwa mereka, ini lebih besar derajatnya di sisi Allah. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang berjuang, jihad, di jalan Allah, fi sabilillah, dengan harta dan jiwa, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Jihad dalam ayat tersebut dalam arti luas, yaitu perjuangan dengan lisan ataupun dengan perbuatan dan mengangkat senjata demi tegaknya kebenaran. Maksud kata fi sabilillah yang selaras dengan kata fi'ina, untuk kami Allah, yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 69 atau fila'ah, di jalan Allah, dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang mengandung arti setiap perjuangan untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini adalah jihad fi sabilillah. Pedang boleh digunakan jika syarat-syaratnya telah terpenuhi.
Syarat-syarat itu antara lain seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat 2 ayat 190 dan 191, Surat 22 ayat 39 dan 40, dan lain sebagainya yang intinya bahwa mengangkat pedang dilakukan hanya untuk membela diri, bukan untuk menyiarkan Islam. 2. Firman Ilahi dalam Surat At-Taubah ayat 73 dan At-Tahrim ayat 9. Wahai Nabi, berjuanglah sehebat-hebatnya, jahid, melawan kaum kafir dan kaum munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Dan tempat tinggal mereka ialah neraka, dan buruk sekali tempat yang dituju. Perintah berjuang, jihad, sehebat-hebatnya terhadap kaum kafir dan munafik dalam ayat tersebut bukanlah perang yang dilancarkan terhadap mereka, tetapi yang dimaksud ialah berjuang menyampaikan risalah Quran suci terhadap mereka sebagaimana yang telah diterangkan dalam Surat Al-Furqan ayat 52. Dan sejarah pun menjadi saksi bahwa kaum kafir dan munafik tak pernah diperangi oleh Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya karena kekafiran dan atau kemunafikannya. 3. Firman Ilahi dalam Surat Al-Anfal ayat 72, 74 dan 75. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang, jahadu, di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka dan orang-orang yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan mereka satu sama lain adalah kawan. Adapun orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah, jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan, mereka adalah kaum mukmin sejati. Mereka memperoleh pengampunan dan rezeki yang mulia. Adapun orang-orang yang beriman sesudah itu dan berhijrah dan berjuang, jahadu, bersama kamu, mereka adalah golongan kamu. Jihad dalam ayat-ayat tersebut memang dapat diartikan berperang, tetapi peperangan yang dilakukan oleh Nabi Suci dan para sahabat adalah karena mereka diperangi, dianiaya, dan diusir dari rumah mereka karena agama. Maka dari itu kata jihad dalam konteks ini artinya yang lebih tepat adalah berjuang membasmi kekafiran dan kejahatan atau kemungkaran dengan cara yang makruh, bukan dengan cara munkar. Orang-orang yang melakukan itu adalah kaum mukmin sejati dan golongan kamu, nabi dan sahabat. 4. Firman Ilahi dalam Surat Ali Imran ayat 141. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal Allah belum melihat bukti, siapa di antara kamu yang berjuang, jahadu, dan belum melihat pula orang yang sabar? Maksud ayat tersebut sama dengan firman Ilahi dalam Surat An-Nahl ayat 110 bahwa bersabar itu berdampingan dengan berjuang. Kaum mukmin sejati ialah orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan sabar menghadapi percobaan. 5. Firman Ilahi dalam Surat Al-Hajj ayat 39. Perang, yukotaluna, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah itu kuasa untuk menolong mereka, yaitu, orang-orang yang diusir dari rumah mereka tanpa alasan yang benar, kecuali hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan sekiranya tak ada tangkisan Allah terhadap sebagian manusia oleh sebagian yang lain, niscaya akan ditumbangkan biara-biara, dan gereja-gereja, dan kanisah-kanisah, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak diingat nama Allah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang menolong Dia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha perkasa. Menurut ayat-ayat tersebut di atas perang, qital, diizinkan kepada kaum mukmin, karena 1. Diperangi oleh orang-orang kafir. 2. Dianiaya oleh orang-orang kafir. 3. Diusir dari rumah tanpa alasan yang benar, kecuali karena berkata bahwa Tuhan kami ialah Allah. 4. Merajalelanya penindasan dan fitnah karena agama. 4 hal itulah yang menjadi syarat diizinkannya mengangkat senjata. Jika syarat-syarat itu belum lengkap, mengangkat senjata belum diizinkan. Di Mekah fitnah dan penganiayaan kaum kafir terhadap kaum mukmin hanyalah dilancarkan oleh orang seorang, tetapi setelah hijrah, fitnah tak lagi dilancarkan secara perorangan oleh kaum Quraisy, karena kaum mukmin berada di luar jangkauan mereka. Mereka bertekad menghancurkan kaum muslimin atau memaksa kaum muslimin agar meninggalkan agamanya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat. Dan mereka tak henti-hentinya memerangi kamu, yuqatilunakum, sampai mereka dapat membalikan kamu dari agama kamu jika mereka dapat. Al-Baqarah ayat 217. Inilah perang suci dalam arti yang sebenarnya. Jika perang semacam ini tak diizinkan, niscaya di muka bumi ini tak ada perdamaian dan tak ada kebebasan beragama dan semua tempat suci untuk memuja Allah akan dihancurkan. Sungguh tak ada perang yang lebih suci daripada perang untuk kebebasan agama, baik bagi umat Islam, baik untuk menyelamatkan masjid, maupun biara-biara, gereja-gereja, sinagog atau kanisa umat Yahudi, candi umat Hindu, vihara umat Buddha, dan kelenteng kaum Konfusius.
Perang semacam inilah yang oleh Quran suci disebut sebagai jihad, jihad fisabilillah, atau qital fisabilillah, yang dalam hadis dinyatakan sebagai jihad ashgor, artinya jihad kecil. 6. Firman ilahi dalam surat Al-Baqarah ayat 190 hingga 194. Dan berperanglah, yuqatilu, di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melanggar batas. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang yang melanggar batas. Bunuhlah mereka di mana saja kamu berjumpa dengan mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kamu, dan penindasan, fitnah, itu lebih jahat daripada pembunuhan. Dan janganlah bertempur melawan mereka di masjid suci sampai mereka memerangi kamu di dalamnya. Apabila mereka memerangi kamu di dalamnya, bunuhlah mereka. Demikianlah pembalasan terhadap kaum kafir. Akan tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu yang Maha Pengampun yang Maha Pengasih. Dan perangilah mereka sampai tak ada lagi penindasan, dan sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata. Dari ayat-ayat tersebut terang sekali bahwa umat Islam diizinkan berperang karena diserang. Peperangan kaum mukmin hanyalah ditujukan terhadap musuh yang melancarkan serangan terlebih dahulu dan mereka dilarang menyerang lebih dahulu. Jika peperangan semacam ini tak diizinkan, umat Islam akan punah dan di muka bumi tak ada lagi orang yang akan menegakkan kedaulatan Tuhan. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di medan perang Badar berdoa, "Wahai Allah, aku bermohon kepada Engkau sukalah memenuhi janji Engkau, wahai Allah. Jika Engkau menghendaki, sebaliknya, niscaya Engkau tak akan disembah lagi." Hadis riwayat Imam Bukhari 56 nomor 89. Diakhirinya ayat ini dengan kalimat sampai agama itu kepunyaan Allah semata-mata, menunjukkan bahwa agama itu merupakan perkara manusia dan Allah semata-mata, perkara kejiwaan, yang tak seorang pun berhak mencampurinya. Jadi terang sekali bahwa kaum musyrik dan kafir tak dipaksa masuk Islam, kebebasan tetap diberikan kepada mereka dalam hal agama. Jadi jihad menurut Quran suci dalam periode Mekah artinya, berjuang keras menyebarluaskan Islam dengan damai atau berdakwah, meski para musuh Islam senantiasa menganiaya, bahkan beberapa orang telah dibunuh secara kejam. Ketika beberapa sahabat meminta berperang, Nabi suci bersabda, "Saya telah memerintahkan untuk memaafkan, jangan berperang." Kumpulan hadis Nasai, Kitab Jihad. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, selain berdakwah tetap ditekankan, berjuang dengan cara baru, diizinkan karena Islam dan umatnya terancam. Inilah asbabun nuzul turunnya ayat izin perang, sebagaimana tersirat dalam surat ancaman orang-orang Mekah kepada Abdullah bin Ubay, pemimpin Madinah, "Wahai masyarakat Madinah, kalian telah memberi perlindungan kepada musuh-musuh kami. Kami bersumpah bahwa apabila kalian tidak melawan mereka atau mengusirnya, maka kami akan datang melawan kalian dan kami akan membunuh para pejuang kalian dan kami akan menangkap wanita-wanita kalian." Abu Daud Jilid 2 nomor 495. Mengenai kewajiban jihad dengan pedang yang disebut qital yang pada dasarnya kaum mukmin tidak suka, Al-Quran Surat 2 ayat 216, Said Abul Ala Al-Maududi, pakar teologi Muslim Pakistan, menjelaskan. Dalam terminologi syariat, qital dan jihad merupakan dua hal yang berbeda. Qital diterapkan pada suatu tindakan militer terhadap pasukan musuh. Jihad diterapkan pada usaha menyeluruh yang dilakukan oleh seluruh bangsa demi keberhasilan tujuan perang. Selama perjuangan ini, qital dapat berhenti sewaktu-waktu dan dapat juga ditunda. Akan tetapi, jihad terus berlangsung sampai pada suatu waktu ketika tujuan tercapai. Harian Masyrik Lahore, 12 Oktober 1965. Sebelumnya, Al-Maududi telah menerangkan arti kata jihad sebagai berikut. Jihad tidak hanya berarti berperang dengan senjata, tetapi diterapkan secara kolektif kepada seluruh perjuangan yang dilakukan demi keberhasilan dalam perang. Harian Kohistan Lahore, 18 September 1965. Akhirnya, pendapat Imam Mirza Ghulam Ahmad perlu kita renungkan. Menyangkut arti yang dipakai, apakah perang fisik atau perang spiritual, apakah perang dengan menggunakan pedang atau dengan pena, ayat berikut ini cukup menjadi petunjuk kita. Bersiaplah menghadapi mereka, musuh, dengan segenap kemampuanmu, Al-Quran Surat 8 ayat 60. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam melawan musuh, dan menggunakan cara yang kita anggap sebagai cara terbaik dan paling efektif, Majmu'ah Istiharat, Jilid 1 nomor 360. Tentang perang, qital, beliau menjelaskan. Haruslah diketahui bahwa Quran suci tidaklah semena-mena memberikan perintah perang. Quran memerintahkan berperang hanya melawan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah, mengikuti perintahnya dan memujanya.
Quran memberikan perintah berperang terhadap orang-orang yang menyerang kaum muslim tanpa sebab dan mengusir mereka dari rumah dan negara mereka serta menghalangi mereka menjadi muslim. Orang-orang tersebutlah yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang muslim haruslah memerangi mereka apabila mereka tidak menghentikan perbuatannya. Nurul Haq, Jilid 1 nomor 46. Berdasarkan ajaran Quran Suci, tindak kekerasan yang brutal dan anarkis atas nama agama dengan dalih jihad tidak dibenarkan. Haram hukumnya, karena melanggar syariat Islam.